Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah bertemu dengan kami lagi di podcast BMT Insan Mandiri. Pada kesempatan siang hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu beliau Bapak Dr. Nur Salim. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kesehatan, memanjangkan umur beliau, serta bisa membimbing kita semuanya yang ada di BMT Insan Mandiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas yaitu acara atau agenda yang akan datang yang akan dilaksanakan atau yang dihadapi oleh umat muslim seluruh dunia, yaitu masalah sedikit tentang ibadah haji ataupun kurban. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang ibadah haji. Kita tahu ibadah haji ini hukumnya wajib bagi orang yang mampu, yang mempunyai harta benda yang cukup dan lain sebagainya. Namun di samping itu kita juga sudah mengetahui bahwa umumnya yang berangkat haji itu rata-rata usia lansia. Nah, usia lansia ini kemungkinan, ya wallahu alam, kemungkinan terserang penyakit itu lebih rentan kelihatannya. Nah, bagaimana usia-usia lansia ini menghadapi haji yang pada tahun ini Kemenak atau Kementerian Agama mengangkat tema yaitu ibadah haji yang apa Pak? Ibadah haji jadi pakai bersyarat, niat bersyarat untuk ibadah haji. Baik, langsung menyingkat waktu saja, kita persilakan kepada Bapak Dr. Nur Salim untuk menerangkan sedikit niat bersyarat ibadah haji. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Pada kesempatan mulia ini kita bisa kembali bertemu muka, berjabat hati lewat media online ini untuk membahas satu tema yang sangat-sangat krusial, sangat penting untuk persiapan jamaah haji tahun ini, yaitu niat bersyarat. Apa itu niat bersyarat? Niat bersyarat itu begini, bahwa suatu saat dulu, ini asbabul wurudnya, kenapa ini ada niat bersyarat. Suatu saat ada seorang wanita namanya Dubaah binti Zabir. Dia ini masih sepupu konon, masih keluarga dari Rasulullah SAW. Dia itu Rasulullah berkata kepada beliau, kenapa kamu tidak berhaji? Dia katakan, ya Allah, ya Rasul, saya ini orang yang berat. Artinya ya dia mungkin secara fisik tidak prima karena tubuhnya yang besar, obesitas dan mungkin rentan penyakit dan sebagainya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Huji wastaroti." Kamu berhajilah dan berilah syarat. Nah, jadi syarat. Jadi gini, dari situ kemudian dalam hadis itu memang akhirnya Dubaah itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi haji bersyarat itu apa toh? Haji bersyarat itu ketika seseorang mau niat ikhram untuk umroh dan niat ikhram untuk haji, melafalkannya ditambahi dengan bersyarat. Bagaimana bunyinya? Bunyinya begini, umumnya untuk umroh. Untuk umroh itu labbaik Allahumma umrotan. Nah, jadi aku niat ikhram untuk umroh. Terus ditambahi fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani. Jika ada halangan, jika aku terhalang, maka di tempat itulah saya bertahallul. Nah, gitu. Jadi itulah syarat.
Jadi syarat itu ada tambahan. Contohnya begini loh, semuanya. Anda mengundang saya, besok akad ke tempat saya ya. Nah, terus saya jawab, ya, saya mau datang kalau anak saya tidak pulang. Ya, artinya apa? Karena anak saya mau pulang rencananya. Jadi kalau anak saya pulang berarti saya tidak datang ke tempat Anda di hari akad besok itu. Itu artinya apa? Saya mensyaratkan sesuatu datang ke tempatmu, tapi ada syaratnya anak saya tidak datang. Tapi ketika datang, ya berarti saya tidak hadir ke tempat kamu. Karena apa? Inilah syarat. Sama juga begitu. Jadi saya niat ihram untuk umroh. Terus disyarati, jika ada halangan, jika aku terhalang, maka di tempat itulah tahallul saya. Lah, ini apa gunanya? Gunanya begini, pemirsa yang dirahmati Allah, orang yang niat ihram untuk umroh atau untuk haji itu kan ada beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar. Ya, ada dia harus tetap pakaian ihram, terus dia tidak boleh pakai wangi-wangian, dia tidak boleh pakai pakaian berjahit, dia tidak boleh motong rambut, motong kuku dan lain sebagainya. Tidak boleh menikah, tidak boleh melamar, dan beberapa larangan ihram yang lain. Nah, kemudian ketika seseorang itu sudah niat labbaik Allahumma umratan, maka larangan-larangan itu berlaku baginya. Nah, bagaimana ketika seandainya dia tiba-tiba sakit? Nah, sakit itu kan halangan. Sakit itu halangan. Orang sakit itu kan ya nggak tahu kapan sembuhnya. Kalau tidak pakai syarat, maka otomatis dia tetap harus menjaga larangan ihram tersebut. Dia tetap tidak boleh pakaian berjahit, dia tetap tidak boleh potong kuku, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh potong rambut, tidak boleh ini itu mau lepas pakaian ihramnya, nggak boleh. Karena apa? Ya karena dia sudah niat ihram. Tetapi ketika itu dia mensyaratkan sesuatu, ketika ada halangan maka disitulah saya tahallul. Maka ketika dia kena halangan dia boleh tahallul. Tahallul itu apa? Tahallul itu menghalalkan sesuatu yang sebelumnya itu haram. Tadi motong kuku tidak boleh, pakai wangian tidak boleh, pakai pakaian berjahit tidak boleh. Tetapi ketika dia sudah meniatkan ada syarat, maka ketika ada halangan, ya dia berarti boleh tanpa harus membayar dam atau tanpa harus membayar denda. Karena apa? Karena kalau tidak pakai niat bersyarat, itu dia ketika harus melepas pakaian ihramnya harus membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umroh pertama. Jadi Rasulullah kan pernah mau umroh, tapi tiba-tiba sampai di Hudaybiyah itu dicegat oleh orang-orang kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Saat itu kan nggak boleh, pokoknya Rasulullah bersama para sahabat tidak boleh masuk Mekah, walaupun hanya untuk umroh, nggak boleh. Akhirnya kan terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian itu salah satunya adalah tahun ini Rasulullah tidak jadi umroh, kemudian tahun besok boleh menggantinya, artinya boleh. Nah, itu kan berarti Rasulullah terhalang. Dihalangi siapa? Dihalangi oleh musuh. Nah, kalau sudah seperti itu, terhalang seperti itu, tidak bisa langsung ya udah saya tak pulang. Enggak boleh kayak gitu. Ada konsekuensinya, ada dendanya. Dendanya apa? Membayar dam. Bagaimana caranya? Menyembelih kambing. Maka sebelum Rasulullah melepas pakaian ihram itu, beliau menyembelih kambing. Untuk apa toh? Untuk bisa tahallul. Tahallul. Ini kan ayatnya memang kan begitu. Dalam surat Al-Baqarah 196, watimul hajja wal umrata lillah. Fa in ukhsirtum famastaysara minal hadi wala takhliqu ru'usakum hatta yablughal hadi makhillah. Dan sempurnakanlah haji umroh untuk Allah. Fa in ukhsirtum, jika kalian terhalang, jika kalian terkepung, famastaysara minal hadi, maka ya carilah, bayarlah dam, menyembelih hadyu, yaitu seekor kambing disembelih. Lah itu damnya. Dam artinya dendanya bagi orang yang terhalang karena sesuatu, yaitu ada pada kasus Rasulullah itu terhalang oleh musuh. Nah, sekarang karena tadi disampaikan oleh Anda bahwa memang jamaah haji tahun ini itu 60% lebih adalah lansia. Karena apa? Karena itu jamaah yang tahun kemarin terhalang berangkat akibat
pembatasan umur 65 tahun, dan juga jamaah tahun ini yang memang banyak juga yang lansia. Nah, orang-orang lansia para jamaah seperti itu sangat-sangat pas kalau dipakai niat bersyarat. Sehingga taruhlah umpamanya dari mikot dia sudah melafalkan labbaik Allahumma umrotan. Aku niat ihram untuk umroh. Tapi tiba-tiba sampai di Jeddah itu sakit, terus dirujuk ke rumah sakit, kan dia tidak bisa melakukan tawaf, sa'i dan seterusnya, rukun umrohnya. Nah, kalau dia tidak mensyaratkan niatnya itu, berarti dia harus membayar dam. Tetapi ketika dia itu mensyaratkan niatnya, maka dia boleh lepas pakaian ihramnya, boleh ganti pakaian apa yang itu boleh, yang larangan-larangan tadi menjadi boleh. Nah, itu. Nah, terus kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana kalau dia itu sampai nanti musim haji selesai kok tidak sembuh? Nah, ini dalam fatwa Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, jadi mazhab Syafi'i itu begini, itu boleh dua hal. Pertama, ketika memang dia sudah mensyaratkan niatnya itu, maka dia dinilai sudah menjalankan ibadah hajinya secara sempurna. Walaupun tidak melakukan berikutnya. Karena apa? Karena dia sudah mensyaratkan diri ketika meniatkan tadi, ketika niat umrohnya, niat hajinya itu sudah memberi syarat. Fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani. Jika aku terhalang, maka disitulah aku tahallul. Nah itu, jadi yang pertama, tahallul yang pertama itu memang dia benar-benar halal, tahallul selesai hajinya, karena memang waktu haji sudah habis, dia belum sembuh. Kemudian yang kedua, kemungkinan kedua, ketika ternyata dia taruhlah umpamanya dirujuk di rumah sakit 10 hari sembuh. Nah, ketika sembuh itulah baru dia melanjutkan rukun umrohnya. Ya, jadi tawafnya, sa'inya itu dilanjutkan tanpa harus niat kembali, tanpa harus pergi ke mikot lagi. Ya pokoknya dilanjutkan aja yang sebelumnya kurang. Karena apa? Ketika dia tahallul karena sakit itu posisi dia itu masih dalam keadaan ihram. Jadi posisi statusnya, walaupun keadaan statusnya ihram, tetapi boleh melanggar larangan ihram. Nah, inilah uniknya niat bersyarat. Maka kemudian di Sragen ini, lalu Kementerian Agama Kabupaten Sragen itu mengajukan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen. Akhirnya keluarlah fatwa ini. Jadi fatwa niat bersyarat untuk haji dan umroh bagi para lansia. Jadi memang tentang niat bersyarat ini baru kali ini digaungkan. Kenapa? Karena mengingat ternyata banyak sekali jamaah itu yang sakit. Ada yang tidak bisa berjalan, ada yang pakai kursi roda, ada yang benar-benar sakit. Jadi itulah pentingnya niat bersyarat. Maka nanti diharapkan para jamaah haji sekalian nanti pakailah niat bersyarat ini. Karena bahkan menurut mazhab Hambali, niat bersyarat itu yusannu, disunahkan, atau yustahabbu, dianjurkan. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i ya boleh aja. Artinya tidak pakai niat bersyarat juga boleh. Tetapi ketika seseorang itu melakukan niat haji, niat umroh tidak pakai bersyarat, ternyata ada halangan, maka konsekuensinya dia harus membayar dam. Jadi begitu sekitar niat bersyarat gitu. Ya semoga dengan sedikit penjelasan ini kita bisa bagaimana mensiasati haji kita yang nanti kemungkinan ada rentan tadi ada masalah. Karena begini jamaah sekalian, tahun ini jamaah haji itu kuota full. Jadi kuota full untuk Indonesia itu 221.000, itu full. Bahkan mendapatkan tambahan 8.000. Dan itu berarti apa? Berarti konsekuensinya di Mekah itu betul-betul crowded. Di Madinah betul-betul banyak jamaah. Dan itu
peluangnya untuk rentan peluang untuk mendapatkan penyakit, peluang untuk terhalang itu sangat-sangat besar. Tapi kalau seseorang sudah meniatkan dengan syarat seperti ini, insya Allah itu lebih mudah dan kita ringan, tidak was-was. Bagaimana kalau ini bagaimana? Ya nggak apa-apa. Karena apa? Bahkan dalam sebuah kitab itu niatkan Allahumma in khabastani, ya Allah, maka ada kalau engkau menghalangi iku, karena yang memberi halangan itu kan sejatinya Allah. Jadi Allah menghalangi seseorang untuk bisa menunaikan rukun haji, rukun umrohnya. Jadi yang menghalangi kan Allah, yang ngasih sakit itu Allah. Tetapi karena kita sudah niat bersyarat tadi, ya kalau ya Allah, kalau panjenengan yang menghalangi aku untuk melanjutkan ini, ya berarti aku tahalul di situ. Itu enak banget itu. Jadi tidak perlu was-was. Iya Pak. Ya, maunya kita ya normal. Ya, kita idealnya memang bisa melakukan rukun umroh, rukun haji itu secara normal. Tetapi kan bahwa melihat fenomena jamaah sekarang yang ternyata mayoritas itu lansia yang identik dengan risiko tinggi dari sisi penyakit, maka perlunya niat bersyarat. Dan ini dianjurkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen, itu dianjurkan para pembimbing itu untuk membimbing para jamaah ini dengan niat bersyarat. Bagaimana kalau yang muda-muda yang sehat? Ya baik-baik saja. Baik-baik saja, pakai niat bersyarat itu baik-baik saja. Karena apa? Karena belum tentu yang muda itu terus-menerus sehat. Iya Pak. Iya, belum tentu. Iya, jadi pakai niat bersyarat itu juga bagus juga yang muda. Ya. Jadi mungkin begitu tentang niat bersyarat dalam umroh dan haji pada tahun ini yang dianjurkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen supaya diungkapkan, dilafalkan, karena niat ini harus dilafalkan. Iya Pak. Nah, bagaimana kalau nggak bisa bahasa Arab? Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku niat ikhram untuk umroh. Jika aku terhalang, maka di tempat itulah aku tahallul. Jadi tahallul itu apa? Tahallul itu menghalalkan yang sebenarnya itu dilarang dalam orang yang posisi ikhram. Ya, mungkin itu solusi yang bisa kita lakukan secara fikih supaya ibadah kita tetap terbimbing oleh fikih, sehingga dan pada saat yang sama kita tidak khawatir dengan berbagai kemungkinan halangan yang menimpa diri panjenengan yang tindak umroh dan tindak haji. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza fastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para teman-teman sedikit gambaran bagaimana itu niat bersyarat yang pada tahun ini kebanyakan orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu kebanyakan adalah lansia. 60% orang yang menunaikan ibadah haji adalah lansia. Semoga sedikit dari beliau Bapak Nur Salim memberi manfaat kepada kita semuanya, dan kita juga dapat mengambil ilmu beliau khususnya umumnya kepada masyarakat luas. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.